Halo semuanya, selamat datang di Siniar Vera. Tapi bentar dulu nih, kayaknya ada yang hilang. Teman aku kemana ya? Nah, apa kabar nih? Aku baik, kamu apa kabar? Aku baik. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Jadi kamu tahu kan belakangan ini tuh banyak terjadi kasus bullying. Nah, salah satunya itu ada kasus yang viral yaitu di sekolah Binus. Jadi hari ini aku bakal ngebahas kasusnya. Jadi gimana sih kronologi bullying di Binus School Serpong? Jadi Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi mengungkapkan kronologi perundungan atau bullying yang menimpa A umur 17 siswa Binus School Serpong Tangerang Selatan Banten. Jadi itu beritanya menurut Kompas TV ya. Alvino ini mengatakan perundungan terjadi pertama kali pada 2 Februari 2024 di sebuah warung belakang Binus School Serpong. Belakangan diketahui warung tersebut bernama Warung Ibu Gawon. Perundungan tersebut dilakukan oleh 12 siswa. Alvino bilang mereka secara bergiliran melakukan kekerasan terhadap A dengan dalih tradisi. Para anak pelaku secara bergantian melakukan kekerasan terhadap korban dengan dalih tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam suatu kelompok, jelas Alvino dalam konferensi pers Jumat 1 Maret 2024. Kejadian yang menimpa A tersebut kemudian diceritakan kepada kakaknya pada 12 Februari 2024. Sayangnya, tindakan A yang mengadu ke sang kakak diketahui oleh para pelaku. Hingga pada 13 Februari 2024, A ini kembali mengalami perundungan. Nah, kali ini tuh perundungan itu dilakukan oleh 6 pelaku. Para pelaku mengetahui anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya, sehingga anak pelaku yang berjumlah 6 orang merasa tidak terima dan terjadi kembali tindakan kekerasan, terang Alvino. Akibat penganiayaan tersebut, A ini mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil visum et repertum, A menderita 4 luka, yakni memar di leher, luka lecet di leher, bekas luka sundutan rokok pada leher bagian belakang, dan luka bakar pada tangan kiri. A juga mengalami dampak psikologis, yakni ketakutan, rasa tertekan, dan stres akut. Nah, saat ini polisi telah menetapkan 4 tersangka dan 8 anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus bullying di Binus School Serpong ini. Jadi totalnya itu 12 orang ditetapkan dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka untuk penerapan pasal yang pertama tindak pidana kekerasan anak di bawah umur. Nah, jadi gitu, parah juga ya. Ya, parah banget. Nah, jadi setelah kita dengar tentang kasus anak Vincent ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih pembulian itu? Nah, jadi pembulian itu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai orang lain. Nah, terus bullying itu juga ada jenis-jenisnya. Apa aja tuh? Berdasarkan yang aku baca di Halodoc itu ada 5. Yang pertama itu perundungan fisik. Jadi kayak contohnya yang tadi ya, itu contohnya kayak memukul, menendang atau apapun itu, sehingga ya berdampaknya ke fisiknya si korban. Misalkan terjadi kayak luka-luka gitu. Terus yang kedua itu ada perundungan verbal. Ini tuh lebih ke kayak kata-kata atau pernyataan. Misalkan si pelakunya itu manggil korban dengan nama yang tidak sesuai. Jadi kan itu kayak menyakiti korbannya nggak sih secara mental. Terus yang ketiga ada cyberbullying. Itu perundungan itu lewat teknologi. Misalkan pelakunya itu bisa aja ngancem atau enggak merendahkan korbannya lewat medsos misalnya, atau enggak kirim ancaman lewat email gitu. Terus yang keempat itu ada pelecehan seksual. Jadi ini perundungan itu kayak apa ya? Lebih ke seksual, ke arah seksual. Contohnya tuh kayak misalkan pelakunya itu nyentuh tubuh si korban tanpa persetujuannya dia. Jadi kan dia kayak merasa risih gitu. Yang kelima itu ada perundungan emosional. Jadi pelakunya ini kayak melakukan sesuatu terhadap korban sehingga mereka itu kayak merasa puas gitu, mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan korban ini jadi kayak merasa ketakutan, cemas, bahkan tidak nyaman, sehingga ya kalau nggak ditangani segera itu akan berpengaruh ke apa ya, mentalnya korban juga gitu. Ya berarti parah juga ya. Ya korbannya kayak kasihan gitu ya. Ini kenapa? Bercanda. Nah, ini dia narasumber yang akan kita undang hari ini. Duduk. Ya, nah, coba nih kalian perkenalkan diri dulu. Kalian tuh siapa? Perkenalkan, nama saya Landra, saya pernah menjadi korban bullying. Nama aku Radinka, aku pernah menjadi pelaku bullying. Jadi coba ceritain kalian gimana sih kejadiannya?
Jadi awal kejadiannya tuh dari kelas 10. Waktu kelas 10 tuh aku tipikal orang yang susah bersosialisasi. Maka aku tuh gak punya teman kan. Nah, tapi waktu kelas 10 tuh aku pengen merubah diri aku menjadi diri yang bisa berteman dengan semua orang. Lalu aku kayak pertama-tama tuh aku langsung pengen temenan sama Radinka karena dia tuh tipikal orang yang bergaul lah. Terus pas aku mencoba berteman dengan dia, aku kan pengen ajak ngobrol. Pas aku pengen ajak ngobrol, dia tuh kayak sinis sama aku. Terus karena dia sinis, aku kayak takut kan sama dia. Sampai akhirnya aku gak jadi ngajak ngobrol dia dan akhirnya aku kembali duduk. Jadi kenapa nih Radinka itu kayak sinis gitu mulai waktu pertama kali? Nah, jadi awal mulanya itu kenapa aku sinis ke dia itu karena aku tuh nggak ngerasa cocok temenan sama dia gitu loh, karena dari penampilannya kayak nggak selevel gitu sama aku dan Waduh, teman-teman ini aku. populer banget ya dulu. Iya, dulu aku Emang dulu penampilan aku kayak gimana? karena Cupu penampilan gitu aku- ya? Iya, cupu. Berarti udah glow up sekarang. Iya, sekarang Iya, sudah lumayan glow up ya, udah lumayan glow up. Nah, Nah, habis itu dia tuh kayak tetap ngikutin aku terus kan, ngeselin gitu kan, nyebelin gitu kan ya. Nah, jadi kita buat rencana lah gitu kalau buat ngejalin dia gitu. Tapi sebelumnya tuh kita kayak ngehasut gitu loh, ngasut ke orang-orang kalau buat ngejauhin si Lea dari kita semua gitu. parah ya. Ya, soalnya kayak nyebelin gitu awal-awalnya. Tapi udah tobat kan Terus sekarang? sekarang udah kita ada temenan, kayak baikan, kayak gitu. Nah, terus kita ngatain lah secara verbal. Nah, beberapa hari kemudian aku sama temen-temen aku tuh kayak ngebully gitu kan. Nah, contohnya itu waktu dia lagi di toilet. Nah, aku sama temen-temen aku tuh buat rencana buat kunciin dia di toilet. Nah, habis itu kita matiin lampunya. Nah, pasti dia ketakutan kan. Parah sih. Ya, Jujur gitu. aku emang ketakutan banget dan dia kayak kenapa sih ada orang sejahat ini sama aku? Kayak aku emang salah apa gitu? Ya, soalnya waktu itu aku emang waktu dulu kan jahat gitu ya. Nah, karena ya aku udah sadar sih sekarang. Nah, jadi karena penampilan kamu tuh waktu dulu tuh kayak cukup gitu kan. Nah, habis itu udah deh kayak gitu, makanya kenapa aku gak suka sama dia waktu dulu. Jadi kalau boleh tahu setelah dibully Radinka tadi itu kamu ngerasa kayak gimana gitu nggak? Iya, ada dampaknya nggak? Buat aku sendiri aku pernah sampai mogok sekolah karena aku merasa kayak benar kesepian dan gak ada teman dan aku merasa kayak nggak bisa lah ngobrol sama orang-orang di sana. Terus kalau misalnya aku masuk sekolah juga pasti aku merasa kayak diomongin di belakang, di sini-sini sama orang-orang sekitar. Terus aku pernah kayak aku merasa depresi yang pernah sampai ke psikiater, psikolog. Terus habis itu aku pernah sampai mogok makan juga karena aku merasa kayak buat apa sih makan juga kalau aku ini cupu gitu. Jadi kita kan jarang yang ngelihat ada pelaku dan korban bullying itu yang akhirnya memutuskan untuk berteman. Jadi kenapa kalian bisa akhirnya memutuskan untuk berteman dan kenapa Radin memutuskan untuk ngebully lagi? Apa sih cara mencegahnya tuh gimana? Nah, sebenarnya itu dari kesadarannya diri sendiri sih. Nah, waktu dulu tuh aku kayak udah lama gitu kan nggak ngebully dia, udah lama gak ketemu dia juga. Terus aku kayak sempet kayak mikir gitu. Iya gitu, pokoknya aku kayak sempat mikir gitu gimana kalau jadi Lea tuh gimana rasanya, pasti kayak nggak enak gitu kan, gak nyaman. Jadi kayak aduh aku nggak mau ngelakuin lagi dia, aku udah tobat gitu. Nah, jadi kayak mulailah karena dia nggak punya teman, aku mencoba untuk mendekati diri ke si Leandra ini. Nah, jadi kayak aku udah sering berbuat baik gitu, kayak udah nggak jahat lagi. Terus akhirnya dia mau nerima aku lagi gitu. Jujur buat aku sendiri juga susah buat maafin Radinka karena perbuatan Radinka ini bukan perbuatan yang sepele juga kan guys. Tapi makin lama aku ngeliat Radinka ini berusaha banget buat minta maaf ke aku. Itu tuh sampai berbulan-bulan karena menurut aku sendiri tuh emang susah karena itu sendiri meninggalkan trauma buat aku. Tapi akhirnya aku maafin dia karena dia berusaha buat berteman dan meminta maaf buat ke aku. Alhamdulillah ya berarti. Iya, kita manis sekarang. Berarti kalian jangan mencontoh ya guys. Iya. Pokoknya bullying itu nggak ada manfaatnya dan bisa meninggalkan trauma ke korbannya. Jangan sampai bunuh diri guys. Sekian dari Sinian Vera, sampai jumpa di episode selanjutnya.
sebagai pelaku. Enggak. Belum nih, kita lampu. Udah campur. Halo semuanya, selamat datang di Siniar Vera. Halo semuanya, selamat datang di Siniar Vera. Bentar, kayak ada yang hilang. Mana ya temen aku? Aku hilang nggak? Apa kabar? Baik. Dia itu kasus. Poela bubu kesini dulu gerak dua-duanya. Cepet. Nah jadi menurut Kompas TV, Selamat datang di Siniar Vera. Datang. Terus aku melihat Radinka sebagai orang yang ada nggak dampak dari seorang Hendra